Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dokter sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan kehadiratnya kita semua dapat bertemu kembali di acara webinar JSC Java Surabaya di hari yang kedua ini. Terima kasih kami sampaikan kepada para pembicara dan moderator hari ini atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dan membagi ilmunya bagi kita semua di acara ini. Terima kasih juga kepada para dokter sekalian yang tetap bersemangat dalam mengikuti webinar di hari kedua ini ya dok. Serta terima kasih kembali kami ucapkan untuk PT Cendo, PT Oftalindo Jaya, PT Medek Mandiri Utama, dan PT Pancaraya Krisna Mandiri atas support yang diberikan untuk acara ini. Baik, tema untuk acara kita hari ini tidak kalah menarik dengan tema kita kemarin ya dok, yaitu mengenai visual impairment in red eyes. Dan hari ini sesi materi dan Q&A kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Delfitri Lutfi, spesialis mata konsultan. Baik, langsung saja dok, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, di mana
Materi kita yang pertama adalah mengenai eye infection and inflammation yang akan dibawakan oleh Dr. Budi Surahman, spesialis mata. Kemudian materi yang kedua adalah mengenai acute glaucoma yang akan disampaikan oleh Dr. Dian Arumdini, spesialis mata. Kemudian materi yang ketiga adalah mengenai ocular trauma yang akan disampaikan oleh Dr. Susi Fatmarianti, spesialis mata. Dan seperti di hari pertama kemarin juga dok, bahwa bila dari dokter sekalian ada pertanyaan, dokter bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A di bawah, yang nanti akan didiskusikan oleh dengan para pembicara pada sesi Q&A di setiap akhir dari masing-masing materi. Namun bila tidak sempat didiskusikan pada sesi tersebut, nanti para pembicara akan langsung menjawab pertanyaan di kolom Q&A tersebut ya dok. Dan jangan lupa dok, di akhir acara nanti akan ada undian door prize untuk 4 orang peserta yang beruntung ya dok. Baik, langsung saja kita mulai sesi materi kita pada hari ini yang akan dipandu oleh Dr. Delfitri Lutfi, spesialis mata konsultan. Silakan dok. Terima kasih Dr. Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Delfitri yang akan memandu acara ilmiah kali ini. Kalau kita kemarin bicara tentang mata putih, kali ini kita akan bicara tentang mata merah. Pada siang hari ini kami sudah kedatangan 3 pembicara yang luar biasa yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing. Baiklah, kita akan langsung menginjak ke sesi pertama. Saya akan memperkenalkan pembicara pertama. Beliau adalah Dr. Budi Surahman, spesialis mata. Beliau adalah lulusan Universitas Airlangga dan sudah menjalani ICU Fellowship di Cornea dan External Eye Disease di India pada 2016. Saat ini beliau adalah member dari Perdami dan juga pengurus Perdami Jatim, juga anggota dari Ikatan Dokter Indonesia, anggota dari beberapa seminat katarak dan refraktif surgery, seminat infeksi dan imunologi, dan juga seminat oftalmologi komunitas di Indonesia. Baiklah, Dr. Budi, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Dr. Delfitri. Selamat siang. Salam sejahtera untuk seluruh senior sejawat yang saat ini sudah bergabung di webinar. Izinkan kami untuk memberikan materi yang insya Allah sama-sama kita belajar kembali, mengingat kembali materi berkenaan dengan gangguan penglihatan dengan salah satu gejalanya adalah mata merah. Yang perlu kita tekankan pada pertemuan ini adalah yang pertama, bahwa gejala yang didapatkan pada seseorang dengan mata merah ini terutama didapatkan adanya kelainan organik di visual pathway sehingga gangguan penglihatan terjadi. Biasanya kelainan pada luar, ada gangguan pada kornea atau pada radang di uvea, bisa di kornea, di badan kaca, kumur akuos dan lain-lain, atau juga bisa gangguan pada sistem saraf pusat pada optic nerve oleh karena celotis orbita. Penanganan proses yang maka akan mengurangi dampak dari penglihatan ini. Kemudian kita harus mempertimbangkan betul kekuatan kita pada saat pasien datang. Bagaimana kita laksana sehingga apabila kita yakin bahwa kondisi ini sudah berat, maka dilakukan perujukan ke center yang lebih tinggi, terutama di bidang mata. Kita ingat kembali anatomi permukaan mata luar, kita bisa lihat ada bulu mata, kelopak mata, konjungtiva bagian di kelopak, di konjungtiva bubi, juga kornea, sampai bilik mata depan dan iris. Kita bisa melihat anatomi eksternal ini. Kemudian biasanya pada pasien, keluhan yang didapatkan kadangkala pada saat datang ke kita bisa karena gatal, terasa nyeri, silau, nerocoh, atau juga bisa adanya gangguan penglihatan, semua didapatkan juga mata merah. Kita harus memeriksa pada pasien-pasien mata, kita biasa melakukan refraksi atau minimal karena kasus mata merah kita bisa visual acuity, pemeriksaan secara natural. Apabila didapatkan gangguan penglihatan, biasanya kita gradasi sampai dengan pasien ini tidak bisa melihat sama sekali di gangguan penglihatan yang berat. Jadi bukan karena gangguan kacamata, biasanya walaupun dipakaikan kacamata, pasien ini tetap penglihatannya terganggu. Jadi mohon untuk membiasakan untuk melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Ini salah satu pemeriksaan yang biasa kita lakukan baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Pada saat pasien datang, upayakan kita melihat
secara keseluruhan di wajah pasien kita bisa mengevaluasi bagaimana dia kesakitan atau tidak, lihat kelopak matanya ada masalah tidak, okular, eksternal, bagian permukaan mata luar bagaimana, sampai kita melihat juga gerakan bola mata. Masuk ke dalam lagi di bola mata sendiri kita bisa evaluasi bagaimana bulu matanya, bagaimana konjungtiva, pars palpebra, bulbi atau korneanya, ada kelainan atau tidak. Kita bisa sampai juga dengan flashlight kita melihat bilik mata depan atau iris dari penderita. Jadi mata merah itu sebetulnya yang biasa kita ketahui adalah conjunctival injection atau adanya suatu dilasi dari plexus conjunctival dari pembuluh darah tersebut. Kemudian bisa juga ada suatu merah yang karena perdarahan, aneurisma, mulai dari yang kecil, peteki, atau sampai subconjunctival bleeding. Untuk mata merah yang menyebabkan gangguan penglihatan atau tidak, kita perlu waspada. Biasanya penyebabnya ada 4. Yang pertama karena ada gangguan di aneksa, ada gangguan di konjungtiva, ada gangguan di kornea, atau gangguan yang lain. Kesemuanya itu kita harus juga mengetahui bahwa dari semua gangguan itu ada yang bisa mengancam penglihatan. Gangguan pada aneksa, gangguan pada konjungtiva, atau pada kornea itu sendiri yang mengganggu visual pathway dari penglihatan kita. Gangguan-gangguan yang lain juga bisa terjadi yang berhubungan dengan adanya gangguan pada visual pathway tadi. Yang menjadi kewaspadaan kita tetap pada masa pandemi ini bahwa pasien COVID-19 bisa mengalami gangguan penglihatan atau juga adanya mata merah. Jadi tetap rekan-rekan sejawat juga perlu ketahui, tapi tidak perlu khawatir karena dari penelitian pun menyatakan bahwa ada tidaknya gangguan penglihatan, ternyata juga bisa saja pasien ini negatif dari COVID atau bisa positif. Lebih beratnya kepada gejala sistemik. Tetap kita upayakan memakai APD yang baik. Tadi sudah disampaikan, ada beberapa gangguan yang akan mengancam penglihatan, seperti ada infeksi kornea dan sebagainya, juga bisa sampai terjadi selulitis orbita. Jadi kita perlu kewaspadaan sehingga kita segera untuk melakukan perujukan. Jadi kalau ada sesuatu pada kornea misalnya, sudah jelas di situ ada infiltrat, kita tidak punya sumber daya, baik terapi ataupun tindakan, maka segera kita lakukan perujukan. Nah, pada gangguan di aneksa, trichiasis ini kita bisa lihat bulu mata yang masuk ke dalam. Kalau terlalu lama, maka dia bisa menimbulkan luka, erosi, sampai terjadi infeksi. Distiasis juga, kemudian ini juga bisa gangguan di kelopak mata. Kemudian entropion juga, lambat laun bisa melakukan luka di kornea. Ektropion biasanya terpapar, awalnya bisa konjungtivitis, blefaritis, tapi perlu kewaspadaan, kita evaluasi korneanya. Pada lagophthalmus kita evaluasi kornea karena bisa saja dia terpapar eksposur jadi keratitis. Kemudian biasanya ini tidak mengganggu penglihatan pada hordeolum atau meiobulminitis. Kalau ada blefaritis, penanganan yang baik kita juga bisa tata laksana, tidak mengakibatkan adanya gangguan penglihatan. Pada dactyocystis bisa jadi infeksi semakin meluas, terjadi selulitis, bisa mengganggu penglihatan. Kemudian salah satu dari infeksi pada permukaan mata bisa disebabkan adanya suatu konjungtivitis, bakteri, virus dari alergi atau kurangnya air mata. Semua bisa kita evaluasi adanya suatu tanda-tanda dari misalnya produk dari air mata, apakah ada sekret yang termasuk cair atau purulen atau bisa juga kondisi yang berhubungan dengan alergi. Kita juga melihat adanya pembesaran di belakang leher preaurikular limfadenopati yang menandakan suatu viral konjungtivitis. Ini salah satu contoh konjungtivitis karena bakteri. Kita bisa evaluasi kornea yang masih baik, tidak ada infiltrat, namun konjungtiva yang merah. Kemudian pada kasus-kasus awal yang kita dapatkan curiga bakteri, maka antibiotik murni tetes bisa kita berikan. Pada kasus virus, kita juga biasanya mengetahui gangguan lain selain dari mata, misalnya di tenggorokan, di saluran pernapasan atas. Tadi ada juga preocular lymph node yang bisa kita raba. Kemudian ini biasanya cenderung cepat
ular, satu keluarga, satu tempat kerja. Banyak sekali contoh-contoh dari virus yang menyebabkan konjungtivitis. Salah satunya adalah adenovirus. Ini bisa menyebabkan pseudomembran, kemudian bisa juga menular dengan cepat. Pada suatu waktu bisa saja terjadi alergi di permukaan mata, cepat sekali berwarna merah, tapi pada saat kita periksa kondisi kornea aman, maka kita bisa lakukan pertolongan pertama. Selama 2 hari bisa kita evaluasi untuk dievaluasi kembali pasien kontrol. Pada kasus Stephen Johnson, itu juga kondisi di kornea bisa terjadi gangguan karena diffuse-nya radang di permukaan bola mata. Pada anak-anak yang baru lahir juga bisa terjadi kasus konjungtivitis karena melewati jalan lahir. Karena tertular, kita bisa evaluasi kasus di permukaan matanya. Pemberian antibiotik kita berikan apabila kita bisa temukan bakteri, atau umumnya propilaksis diberikan antibiotik topikal. Ini kasus episkleritis, biasanya ada keradangan ringan di episklera. Kita bisa mengetahui dengan pemberian tetes mata epinefrin, biasanya merah. Beda dengan konjungtivitis, bisa karena kelainan sistemik. Skleritis juga gangguan sistemik, bisa karena rheumatoid arthritis, bakteri juga bisa. Keadaan tumor di permukaan mata juga bisa menandakan merah. Apabila tumor tersebut masuk ke kornea, maka bisa mengganggu penglihatan. Kemudian untuk infeksi sendiri, terutama karena bakteri, itu bisa disebabkan oleh karena adanya virulensi dari kuman. Oleh karena luasnya tempat kuman itu menempel di kornea. Artinya juga kondisi dari hostnya, daya tahan tubuh, imunitas, dan bagaimana kuman tersebut bisa menempel di kornea. Ini adalah soal kuman yang tidak perlu adanya kelainan pada kornea. Dia bisa menimbulkan gangguan di kornea. Tanda-tanda pada kornea apabila mengalami kelainan, keratitis, kita bisa ingat-ingat rias kornea. Adanya keluhan nyeri, adanya silau, fotofobi, dan epifora. Atau juga ditambah penglihatan yang menurun. Salah satu contoh yang terjadi bakteri adalah Pseudomonas. Itu biasanya juga dia cepat sekali melakukan perusakan pada kornea, hanya dalam beberapa jam dan waktu hari dia sudah bisa melakukan penetrasi sampai ke stroma dan bilik mata depan, menimbulkan kerusakan luas di kornea. Dan bagaimana kuman itu bisa bertahan juga oleh karena adanya mekanisme pembentukan biofilm, sehingga kuman ini masih bisa melawan sistem antibodi kita. Ditambah kalau kita berikan steroid, maka semakin lemah pertahanan tubuh kita. Pada kornea kita bisa melihat adanya suatu kekeruhan. Apabila itu didapatkan mata merah, maka kemungkinan terbesar adalah bisa steril atau bisa karena infeksius. Kemudian salah satu juga keratokonjungtivitis, kita melangkah ke kornea yang sudah mengganggu penglihatan. Karena virus bisa dari golongan herpes virus, di mana herpes ini bisa menular secara langsung atau dia di saraf trigeminal, terjadi rekurensi pada gangguan permukaan mata. Di sini kita bisa lihat adanya gangguan di kelopak mata sampai ke konjungtiva. Kita terapi pada prinsipnya herpes virus ini self-limited condition, tapi bisa diberikan obat antiviral oral, ointment solution atau topikal. Tanda yang khas adalah adanya suatu infiltrat pada kornea yang berbentuk seperti dendrit. Bila dia mengalami infeksi yang lebih berat, maka bentuknya akan lebih luas seperti geographic dendrit. Yang kita lihat ini di sini rekuren dari epithelial keratitis karena herpes simplex. Bekas dari keradangannya tersebut bisa menimbulkan gambaran seperti gambaran hantu kalau di sini disebutkan. Jadi adanya sikatrik pada kornea yang tidak bisa hilang walaupun sudah mengalami penyembuhan. Yang perlu kita lakukan adalah pemberian obat antiviral, kemudian juga pasien ini dengan daya tahan tubuh yang baik, kemudian pemberian steroid dianjurkan jangan sampai diberikan pada kasus ini, karena ini bisa memberikan dampak penetrasi ke stroma dari virus tersebut. Jadi hindari penggunaan steroid. Selain itu ada juga
dampaknya yang meningkatkan tekanan bola mata, kemudian juga bisa potensi menimbulkan keratitis karena jamur. Ini contoh dari keratitis pada stroma karena herpes simplex, ini juga sama. Jadi kita jelas dapatkan ada gangguan infiltrat di kornea yang luas. Apabila kita dapatkan juga sudah berulang kali, bisa didapatkan tanda konjungtivalisasi, adanya pembuluh darah yang masuk ke kornea karena gangguan herpes juga. Ini salah satu contoh juga zoster. Ini menyebutkan gangguan pada kelopak mata dan daerah wajah sebagai penyebab yang umum. Ada yang harus ada luka, ada yang tanpa luka di kornea. Pada prinsipnya bakteri ini bisa menimbulkan ulkus pada kornea. Salah satu contoh adalah trauma sebagai faktor risiko. Ini bisa dilihat bagaimana berulang kali terkena korpal. Ini awal seperti ada keratitis, lalu bisa terjadi ulkus pada kornea. Itu kita bisa juga lihat adanya korpal atau korpus adenum akibat dari sayap binatang. Ini gangguan ulkus yang sudah menimbulkan hipopion. Terjadi perforasi oleh karena kornea yang semakin menipis. Pemeriksaan dari fluorescent test laboratorium, kemudian ini contoh dari keratitis sampai ke ulkus karena jamur. Akan mudah kita bisa lihat tanda infiltrat yang bentuk seperti cincin. Ini gangguan marginal, ini steril oleh karena keadaan sistemik dari penderita. Terapi bisa diberikan antibiotik untuk kasus ulkus ini. Dan apabila terjadi perforasi, bisa diusulkan terjadinya keratoplasti. Atau pasca operasi, kita juga bisa mengetahui adanya gangguan mata merah, terutama di 3-5 hari pertama, bisa terjadi suatu endoftalmitis. Selutis orbita, ini terjadi bisa pada dewasa anak-anak, di mana kita dapatkan regio orbita yang bengkak, dengan terganggu ocular motility, penglihatan yang menurun. Seharus segera dirujuk karena tata laksana perlu multisentral dan pemberian antibiotik parenteral. Abrasi kornea ini oleh karena benda asing, nanti dilanjutkan oleh sejawat kami untuk trauma. Kemudian bagaimana cara menutup kornea supaya tidak epitel healing baik dalam 24 jam. Ini karena trauma basah. Jangan lupa lensa kontak juga perlu dihindari untuk pemakaian yang jangka panjang sampai terbawa tidur, karena dia bisa menimbulkan iskemik dan akhirnya terjadi keratitis juga di ulkus oleh karena lensa kontak. Ini oleh karena terpapar exposure, kemudian juga bisa adanya suatu pterygium. Apabila dia sudah grade 4 bisa nutup visual pathway. Ini trauma, kita bisa lihat bagaimana adanya terbentuk hifema, iritis oleh karena trauma, atau kita juga bisa lihat adanya benda asing di bilik mata depan karena bulu mata yang terbawa oleh trauma tersebut. Jadi kita perlu perhatikan, bukan hanya laserasi korneanya, ternyata di balik mata depan juga ada benda asing. Di sini juga iritis atau uveitis, terjadi suatu gangguan di sistem uvea, kemudian didapatkan ada sinikia dengan hipopion. Biasanya pasien mengeluh nyeri dengan gangguan penglihatan dan pupil miosis atau sinikia ini. Pada kasus global out akan diberikan oleh sejawat ini, gangguan air mata atau sindroma mata kering juga menimbulkan mata merah. Apabila dia sudah gangguan yang berat di kornea juga bisa terjadi defek epitel sampai keratitis epitelial. Ini juga salah satu dari gangguan karena kekurangan vitamin A sistemik juga bisa mengalami mata merah. Demikian yang bisa kami sampaikan, gangguan mata merah yang kemudian bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Jadi hati-hati untuk pemberian steroid, sebaiknya jangan gampang memberikan steroid, terutama evaluasi pemeriksaan penglihatan visual acuity itu dibiasakan supaya kita bisa mengetahui perjalanan penglihatannya penderita. Apabila gangguan kita nyatakan sudah berat, jangan menunda-nunda untuk melakukan perujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini topiknya sangat menarik ya, Dokter Budi. Ini adalah merupakan penyakit mata yang paling sering, pasti sejauh dokter umum paling sering temukan di tempat praktek. Pasti ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan di kolom Q&A. Ini ada satu pertanyaan, Dokter Budi, saya bacakan ya. Nah, ini dari Dokter Fadia. Mohon izin bertanya, Dok. Terapi topikal antihistamin pada konjungtivitis alergi, contoh obatnya apa? Dan berapa kali pemberiannya? Terima kasih sebelumnya. Silakan, Dokter Budi. Terima kasih, dokter. Jadi biasanya kita berikan tetes mata atau topikal yang mengandung antihistamin. Biasanya kita yang rutin dikenal ya, mohon maaf, saya misalnya atau di luaran juga yang dijual bebas tuh banyak juga tetes mata yang mengandung antihistamin atau bisa juga vasokonstriktor. Mungkin itu untuk jawaban pertanyaannya. Ya. Ya baik, terima kasih Dokter Budi. Ini sepertinya belum ada pertanyaan lagi ya, masih loading. Ini ada satu pertanyaan dari saya sih, karena ini topiknya memang sangat berkaitan sekali ya dok dengan pandemi yang sekarang kita temuin. Kira-kira sebenarnya mata merah yang bagaimana dok yang perlu kita waspadai dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Mungkin gejalanya apa saja sehingga kita bisa lebih aware kalau ada menemukan pasien seperti itu. Silakan Dokter Budi. Baik, terima kasih Dokter Delfitri. Yang pertama adalah pada saat kita bekerja di Vaskes, maka saat ini protokol kesehatan harus kita jalankan. Di mana pada kasus-kasus mata merah di awal adanya gejala COVID dengan disertai gangguan penglihatan itu di Wuhan itu didapatkan pada kasus-kasus yang sudah berat. Ada kasus-kasus di mana pasien tersebut dalam perawatan intensif. Gangguannya yang paling sering ditemukan adalah konjungtivitis, dokter. Jadi sama seperti gangguan pada disebabkan viral. Kemudian memang kita waspada sekali apabila ada konjungtivitis. Sampai kemudian ditemukan lagi adanya penelitian pada kasus keluhan atau keluhan mata yang dikeluhkan oleh kasus atau tersuspek adanya COVID-19. Pada penelitian tersebut didapatkan bahwa pada hasil swab dari pasien-pasien tersebut yang mengalami gangguan penglihatan ternyata tidak signifikan gangguan tersebut terjadi pada COVID yang confirm COVID-19. Jadi memang paling sering kita dapatkan adalah konjungtivitis, namun kita dalam melaksanakan pelayanan di kesehatan jangan lupa untuk protokol kesehatan. Jadi kita cepat dan waspada, memakai APD dengan baik, screening pada kasus-kasus misalnya ada demam, kemudian adanya tanda-tanda di traktus saluran pernapasan, itu yang menapiskan kita untuk tidak atau berhati-hati pada keluhan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Budi. Ini sepertinya berkaitan juga dengan pertanyaan Dokter Dwi Riastuti ya tadi, bagaimana cara membedakan konjungtiva akibat bakteri dengan konjungtivitis karena viral secara gejala dan pemeriksaan fisiknya. Mungkin hampir berkaitan tadi dengan jawaban Dokter Budi. Bisa diulangi sedikit Dokter Budi? Ya. Ya, terima kasih. Jadi biasanya pada kasus-kasus anak-anak itu antara alergi dan bakterial itu hampir sama, 50% sama-sama bisa terjadi dari demografik. Kemudian pada orang dewasa terutama sering karena terjadi karena faktor alergi. Tapi kalau kita membedakan konjungtivitis oleh karena viral atau karena bakteri, yang paling bisa kita dapatkan adalah pada anamnesa kita. Yang pertama adalah kita tanyakan apakah di keluarga tempat bekerja juga ada sakit yang sama. Biasanya pada kasus adenovirus itu hampir satu keluarga itu tertular, itu dari anamnesa atau di tempat bekerja. Kemudian pada kasus-kasus bakterial itu biasanya didapatkan riwayat trauma pada pasien atau pasien bekerja di tempat yang menimbulkan adanya corpus alenum, misalnya di tempat las, biasanya itu yang menyebabkan luka terlebih dahulu di permukaan mata yang kemudian terjadi penetrasi dari bakteri. Dari sekret kita bisa bedakan biasanya gangguan pada bakteri itu cenderung purulen, pada kasus virus biasanya kita dapatkan
lebih ke mukus ya, lebih cair. Kemudian biasanya gangguan pada bakterial ini juga sama-sama sih dengan virus juga biasanya gangguan conjunctival injection-nya sama-sama kita temukan ada mata merah, dan kasus-kasus awal tuh biasanya juga belum mengalami gangguan penglihatan atau tidak ada infiltrat pada kornea. Mungkin seperti itu, Dr. Del. Ya, terima kasih Dokter Budi. Ini pertanyaannya cukup banyak ya, cuman saya ingin tadi kalau kita bicara tentang konjungtiva, ini ada satu pertanyaan yang menarik yang sebenarnya juga sering kita lakukan di praktek klinik ya. Ini pertanyaan dari Dokter Hendra Gunawan. Kondisi kornea seperti apa dok yang tidak boleh kita berikan obat tetes yang mengandung steroid? Ini sepertinya cukup penting ini Dokter Budi. Ya. Monggo silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi yang bisa kita lakukan apabila kita melakukan layanan kesehatan di bidang mata, jangan cepat-cepat memberikan terapi steroid. Karena steroid ini lebih banyak efek samping atau risiko yang bisa kita dapatkan karena kelainan di permukaan mata merah, gejala awal pada saat datang pertama kita, itu bisa saja gangguannya virus atau bakterial, di mana apabila kita berikan steroid tersebut, maka bisa menimbulkan efek yang lebih berat. Misalnya tadi pada pemaparan kami, herpes, apabila kita berikan steroid, maka gangguan bisa kemudian dari epitelial sampai ke stromal, atau pada bakterial juga memberikan dampak kepada adanya infeksi yang lebih dalam, atau juga tumbuh jamur. Jadi sebaiknya sih yang kita siapkan adalah, yang utama adalah bagaimana kita memotivasi pasien untuk istirahat yang cukup, kemudian dengan meningkatkan daya tahan tubuh, kompres hangat, kemudian bila perlu diberikan artificial tears penambah air mata. Antibiotik kita berikan sebagai propilaksis, karena biasanya adanya penurunan daya tahan tubuh atau imunitas yang menurun juga bisa menimbulkan konjungtivitis bakterial, bisa bersamaan infeksi. Jadi pada kasus-kasus steroid kita berikan dengan pengawasan yang ketat, tapi pemeriksaan perlu lebih teliti. Kami juga memberikan steroid itu dengan hati-hati, memeriksa gangguan pada kornea, dan pasien harus evaluasi dengan ketat, kontrol dengan ketat. Jadi tidak kita biarkan begitu saja untuk tidak kontrol lagi. Apalagi kalau penyebabnya trauma, dokter. Kalau trauma, hindari sekali penggunaan steroid, karena itu apabila terjadi luka pada kornea, itu akan cepat sekali mengalami keburukan gejala. Ya, terima kasih Dokter Budi. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali Dokter Budi, tapi mengingat waktu juga, nanti akan dijawab Dokter Budi melalui kolom Q&A. Terima kasih. Ya. Fitri. Ini antusiasmenya sangat baik sekali. Terima kasih ya para peserta sekalian. Tapi kita sekarang akan menginjak ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi yang kedua. Pembicara kita kali ini adalah Dr. Dian Arumdini, spesialis mata yang sering kita kenal sebagai Dr. Arum. Beliau adalah lulusan dari Universitas Airlangga dan sudah mengikuti fellowship glaukoma di JSC Eye Hospital dan Klinik. Beliau juga merupakan member dari Perdami dan juga Ikatan Dokter Indonesia, dan saat ini juga adalah member dari Perhimpunan Katarak dan Bedah Refraksi serta Perhimpunan Glaukoma di Indonesia. Saat ini Dr. Arum akan membahas tentang glaukoma akut. Waktunya kami persilakan Dr. Arum. Dr. dan Fitri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sejawat sekalian. Suara saya cukup jelas ya dok ya? Saya akan share screen dulu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang glaukoma, khususnya tentang penanganan sudut tertutup akut. Saya tidak memiliki kepentingan finansial atas apa yang saya sampaikan pada presentasi ini. Baik, sebelum membahas tentang glaukoma sudut tertutup akut, saya akan mereview sedikit tentang apa itu glaukoma. Glaukoma adalah suatu kelompok penyakit yang ditandai dengan adanya kerusakan saraf optik yang khas,
status optik neuropati, gangguan lapang pandang, dan utama. Mengapa di sini dikatakan peningkatan tekanan intraokular sebagai faktor risiko utama? Karena tidak semua jenis glaukoma didapatkan tekanan intraokular. Jadi untuk mendeteksi adanya glaukoma, kita harus melihat 3 hal, yaitu kita harus lihat saraf optiknya, kita harus evaluasi lapang pandangnya, dan kita harus mengukur tekanan intraokulernya. Untuk mengevaluasi saraf optik, kita dapat melakukan pemeriksaan dengan direct ophthalmoscope, dengan indirect ophthalmoscope dengan menggunakan condensing lens, atau dengan menggunakan fotofundus atau retinal kamera. Dari 3 alat ini kita bisa mendapatkan gambaran subjektif dari saraf optik, dan untuk pemeriksaan objektif kita bisa melakukan pemeriksaan OCT papil. Untuk mengevaluasi gangguan lapang pandang, kita dapat melakukan tes yang sangat sederhana, yaitu tes konfrontasi atau dengan pemeriksaan dengan alat, yaitu dengan Goldman perimetri, dan yang saat ini sebagai pemeriksaan standar untuk glaukoma adalah dengan Humphrey perimetri. Untuk mengukur tekanan intraokular, yang paling sederhana adalah dengan digital palpasi, yaitu dengan menggunakan ujung jari telunjuk. Kita akan bisa mendapatkan hasil yang semi kuantitatif dari sini, dan untuk hasil yang kuantitatif kita bisa menggunakan alat, yaitu Schott tonometri, dan sebagai gold standar kita melakukan pengukuran tekanan intraokular itu biasanya dengan Goldman applanation tonometri. Klasifikasi glaukoma sendiri dibagi menjadi 2, yaitu glaukoma sudut tertutup dan glaukoma sudut terbuka, di mana masing-masing kelompok ini dibagi lagi menjadi primer dan sekunder, dan untuk sudut tertutup akut masuk ke dalam kelompok glaukoma sudut tertutup. Pada glaukoma dengan mata merah itu biasanya terjadi pada glaukoma sudut tertutup akut. Untuk glaukoma jenis yang lain, biasanya matanya lebih tenang dan jarang menimbulkan mata merah. Kalau kita bicara tentang sudut tertutup akut, kita pasti bicara mengenai mekanisme terjadinya sudut tertutup akut yang tidak lepas dari aliran humor aquos. Akan mengulang sedikit tentang aliran humor aquos, yaitu aliran humor aquos yang normal adalah mulai dari produksinya di badan silier yang dikeluarkan ke posterior chamber, dan melalui celah pupil dia akan ke anterior chamber dan dibuang melalui trabecular meswalk yang ada di sudut bilik mata depan. Dan pada sudut tertutup terjadi posisi pada tepi iris di sudut bilik mata depan, sehingga menutup area outflow dari aqueous humor yang ada di sudut bilik mata depan ini. Saya akan putarkan video animasi tentang aliran humor aqueous dan terjadinya sudut tertutup. Secara epidemiologi,
kasus glaukoma sudut tertutup itu 80% terjadi di Asia. Dan sekitar kurang lebih 0,75% pada orang Asia yang dewasa itu bisa didapatkan glaukoma sudut tertutup. Begitu juga di Indonesia kasusnya yang berpengaruh, yaitu yang pertama ras Asia, usia lebih dari 40 tahun, jenis kelamin perempuan, dan adanya riwayat keluarga menderita glaukoma. Dan dari segi anatomi, jika didapatkan bilik mata depan yang dangkal, lensa yang tebal, kelengkungan lensa yang menonjol, serta area dan volume iris yang cukup besar, ini semua akan meningkatkan resiko terjadinya glaukoma sudut tertutup. Sudut tertutup akut terjadi jika didapatkan mendadak pada sudut bilik mata depan, sehingga terjadi tekanan intraokular yang sangat tinggi. Kondisi ini merupakan suatu kegawat daruratan mata yang membutuhkan penanganan segera. Yang biasanya dikeluhkan dengan sudut tertutup akut adalah nyeri pada mata dan sekitar mata, kepala, kabur mendadak, melihat pelangi di sekitar cahaya, bahkan juga bisa sampai mual dan muntah. Dan yang bisa kita temukan pada pasien dengan sudut tertutup akut adalah peningkatan tekanan intraokular yang sangat tinggi, yang bahkan dengan digital palpasi itu kita bisa merasakan. Kemudian mata merah di daerah episkleral maupun konjungtiva, kemudian kornea yang edem, pupil yang mid dilatasi dengan refleks cahaya yang menurun, kemudian bilik mata depan yang dangkal, serta jika kita lihat di aquosnya itu biasanya didapatkan sel-sel radang. Nah, ini ada polling yang bisa teman sejawat sekalian isi dahulu, mungkin bisa ditampilkan pollingnya. Mungkin sudah ada hasil dari pollingnya. Wah, dari hasil polling kita bisa lihat cukup banyak ya yang sudah pernah menerima kasus glaukoma akut, tapi juga masih ada yang ragu-ragu. Mungkin karena gejalanya kadang masking dengan sakit kepala biasa mungkin ya dok ya ini ya. Baik, saya akan lanjutkan. Ini adalah alur penanganan sudut tertutup akut dengan blok pupil. Jadi yang kita bisa lakukan segera adalah memberikan obat-obatan untuk menurunkan tekanan intraokular dan membuka blok pupil. Baru setelah kondisi akut teratasi, baru kita lakukan tindakan definitif berupa laser iridotomi atau tindakan bedah. Jadi tujuan tindakan laser iridotomi ini adalah untuk menurunkan tekanan intraokuler dengan cara dia akan membebaskan aquos yang terjebak di chamber ini. Kita membuat lubang di iris, dia akan mengalir ke anterior chamber dengan harapan sudut bilik mata bisa terbuka dan aquos itu bisa mengalir ke tempat pembuangannya di sudut bilik mata depan. Namun tindakan ini kita tidak dapat lakukan jika masih didapatkan kornea yang bengkak, yang edem, hebat, yang disebabkan okular yang tinggi.
sehingga membutuhkan terapi awal dengan obat-obatan terlebih dahulu. Nah, obat-obatan yang kita bisa berikan di awal untuk glaukoma akut ini adalah obat-obatan yang untuk menurunkan produksi aqueousnya, obat-obatan hiperosmotik, obat-obatan yang bisa mengecilkan pupil untuk membuka blok pupil, dan juga obat-obatan untuk menurunkan reaksi inflamasi. Baru setelah kondisi akut teratasi, kita baru bisa melakukan tindakan laser iridotomi atau bisa juga dengan tambahan iridoplasti atau tindakan bedah seperti peripheral iridoktomi, parasentesis dan goniosynechiolisis, ekstraksi lensa maupun trabekulektomi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan juga ada prosedur corneal indentasi ini juga bisa untuk membuka sudut, tapi kita sudah jarang lakukan karena sifatnya mudah kembali menutup lagi. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk glaukoma sudut tertutup akut ini adalah suatu kondisi yang emergensi yang membutuhkan asesmen awal yang tepat serta penanganan awal yang cepat untuk kita menjaga kerusakan saraf tidak menjadi lebih progresif. Terima kasih. Terima kasih Dr. Arum. Topiknya sangat menarik dan ini merupakan salah satu topik yang kompetensinya memang untuk tata laksana awal harus dipahami dan bisa dilakukan oleh dokter umum ya. Ini ada beberapa pertanyaan Dr. Arum, coba saya bacakan salah satunya ya. Sebentar ini dari Dr. Satya Nugraha Dewantara. Izin bertanya lagi dok, yang pertama, pemeriksaan apa yang bisa dokter umum lakukan untuk mendiagnosis pasien yang mengarah ke glaukoma? Atau mungkin ada screening yang bisa dilakukan untuk melihat bahwa pasien mengarah ke diagnosis glaukoma. Kedua, pengobatan apa yang bisa dokter umum berikan di fasilitas kesehatan tingkat 1 untuk pasien dengan diagnosis glaukoma? Wah ini sesuai sekali Dr. Alum. Monggo silakan dijawab Dr. Alum. Jadi yang pertama tadi pemeriksaan awal apa yang bisa dilakukan untuk dilakukan oleh dokter umum ya di fasilitas kesehatan masing-masing. Nah ini pertama tergantung dari alat yang tersedia ya dok ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk glaukoma akut itu biasanya tekanan bola matanya tinggi sekali. Jadi kita lakukan pemeriksaan. Jadi dari gejala tadi sudah kelihatan kalau glaukoma akut tuh matanya merah, pasien akan mengeluh kesakitan, kabur mendadak, dan dari tekanan bola matanya kita hanya dengan palpasi saja tuh kita bisa bisa menilai kalau ini tekanannya tinggi untuk glaukoma akut. Jadi glaukoma akut tuh tekanan di atas 40 rata-rata ya. Tapi kalau untuk glaukoma kronis atau glaukoma ocular hipertensi seperti itu, biasanya memang kita sulit kalau kita tidak melakukan pemeriksaan secara kuantitatif dengan alat. Jadi dan memang kalau untuk glaukoma akut kan kita butuh penanganan yang cepat dan tepat. Jadi paling enggak dari keluhan yang disampaikan pasien dan dari pemeriksaan awal kita bisa mengarah ke glaukoma akut itu sudah bagus sih menurut saya. Jadi kita butuh assess dari keluhan pasien dan kita cek kalau ini glaukoma akut kita cek tekanan bola matanya cukup keras, ya sudah berarti itu bisa diakses dengan glaukoma akut. Dan untuk obat-obatan yang bisa diberikan seperti yang saya sampaikan tadi adalah obat-obatan untuk menurunkan tekanan intraokular. Nah ini juga kembali lagi obat-obatan apa yang tersedia di klinik dan tempat praktek sejawat sekalian. Kalau memang tersedianya misalkan beta blocker tetes gitu, tidak apa-apa diberikan dulu beta blocker tetes. Jangan lupa ditanyakan dulu riwayat penyakit saluran pernafasan apakah ada atau tidak, misalkan asma atau PPOK, karena itu juga berkaitan ya
Kalau misalkan tidak ada, kita bisa berikan itu dulu. Misalkan ada acetazolamid oral, kita juga bisa berikan itu dulu. Tapi kalau misalkan tidak ada, paling tidak asesmen awal itu sudah tegak ini ke arah glaukoma akut, ya segera dirujuk. Mungkin itu Dr. Delfitri. Terima kasih Dokter Arum. Itu juga sepertinya menjawab pertanyaan tadi dari Dokter Fadia Daniswara ya, tentang terapi pada kasus glaukoma akut. Nah, ini ada pertanyaan yang juga menarik, yang berhubungan juga ya dok ya, dari Dr. Muhammad Halil Akbar. Izin bertanya dok, jadi untuk di FKTP setelah tata laksana awal pemberian acetazolamid atau pilokarpin langsung dirujuk ya dok untuk tata laksana definitif, atau di tata laksana sampai TIO normal baru dirujuk? Mungkin ini perlu ditekankan Dokter Arum. Iya, jadi setelah bisa mengakses ini memang glaukoma akut dan diberi tata laksana awal, glaukoma akut ini pasti sudutnya tertutup dan tidak bisa tekanan itu stabil normal kalau kita tidak melakukan tindakan definitif berupa laser atau surgical. Sehingga pasien dengan glaukoma akut pasti harus dirujuk. Jadi kalau misalkan sudah ketemu kasus glaukoma akut dan sudah bisa mengakses dan memberikan terapi awal, saran saya sebaiknya langsung dirujuk karena kita berpacu dengan waktu, di mana semakin lama kita mendelay tindakan untuk terapi glaukoma akut ini, kita akan kehilangan banyak sel-sel saraf yang akan rusak. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang saling berkaitan nih, seperti pertanyaan dari Dr. Rizky Amalia. Jadi intinya memang harus dirujuk ya Dr. Arum ya, karena kompetensi untuk dokter umum kalau berdasarkan UKD ini memang kompetensi 3B ya, jadi tata laksana awal dan segera dirujuk. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Dr. Arum. Ini mungkin bisa dikerjakan juga oleh dokter umum di tempat prakteknya di FKTP. Selamat siang dokter, ini dari Dokter Anissa Nurul Pratiwi. Izin bertanya, perbedaan pemberian sediaan acetazolamid IV atau oral pertimbangannya bagaimana dok? IV, mungkin maksudnya tetes ya dokter ya, acetazolamid. Iya, maksud saya itu oral atau tetes itu. Iya. Jadi setahu saya kalau acetazolamid pemberiannya oral atau tetes. Jadi kalau misalkan ada oral, biasanya kita berikan oral karena itu efeknya lebih cepat ya. Atau golongan hiperosmotik kita juga bisa berikan. Masih cukup satu lagi ya dok ya. Ini yang paling penting harus diketahui dokter umum. Bagaimana cara melakukan, sebentar dok, ini kok agak palpasi ya, kalau mengetahui tekanan intraokuler dengan palpasi. Sebentar, tadi mana ya? Saya boleh share screen yang tadi lagi ya dok? Ya, mungkin ini perlu untuk ditekankan dok. Jadi kalau untuk pemeriksaan digital palpasi itu sebenarnya cukup simpel. Pasien disuruh melirik ke bawah, tapi bukan memejam ya. Jadi melirik ke arah bawah, ke lantai atau ke kaki, dan dengan ujung jari telunjuk kita palpasi. Jadi palpasi itu bukan menekan, bukan ngeraba, tapi ya raba dengan sedikit tekanan itu kita rasakan konsistensi dari area sklera yang kita palpasi ini. Kalau tekanannya itu tinggi sekali, itu kita akan bisa merasakan bedanya dengan mata normal. Jadi kita pemeriksaan digital palpasi ini kita bandingkan dengan mata normal. Biasanya sih kita bandingkan dengan mata kita sendiri. Nah, tapi memang sulit kalau tekanan bola mata itu naiknya nggak terlalu ekstrim. Jadi misalkan naiknya cuma sekitar 25, 30. Kadang kita nggak bisa merasakan bedanya kalau dengan digital palpasi. Jadi untuk kenaikan tekanan intraokuler yang tidak terlalu ekstrim,
memang sulit dideteksi hanya dengan digital palpasi, tapi kita butuh pemeriksaan kuantitatif yang lebih detail seperti minimal dengan SIOT sih. Tapi kalau untuk di mana tekanannya biasanya lebih dari 40 mm air raksa, biasanya cukup kita bisa merasakan bedanya dengan mata normal. Terima kasih Dokter Arum. Ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak dan memang sebaiknya dokter umum bisa mengetahui tanda-tanda emergensi pada glaukoma akut. Nanti tolong Dokter Arum bisa menjawab di kolom di Q&A, Dokter Arum. Terima kasih atas sharing ilmunya. Kita akan menginjak terima kasih Dokter Arum. Sekarang kita akan menginjak ke sesi yang terakhir, yaitu sesi dengan topik ocular trauma. Telah hadir di sini pembicara kita, Dr. Susi Fatmarianti, spesialis mata konsultan. Beliau adalah lulusan dari Universitas Erlangga dan sudah menjalani fellowship di ICU Fellowship di bidang orbi dan okular onkologi di Jerman pada tahun 2017. Saat ini beliau adalah member dari Perdami dan juga pengurus dari Perdami Jawa Timur, member dari IDI, dan juga member anggota dari beberapa perhimpunan di Indonesia, yaitu Okuloplasti, Rekonstruksi Surgery dan Onkologi, Perhimpunan Bedah Katarak dan Refraktif Surgery, kemudian juga anggota dari Asia Pacific Katarak Refraktif Surgery dan Asia Pacific Ophthalmic Trauma Society. Sepertinya beliau sudah siap untuk sharing. Kami persilakan waktunya, Dr. Susi. Terima kasih Dr. Delfitri atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia atas kepercayaannya pada siang hari ini. Dan selamat siang kepada teman-teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah ya? Oke. Belum, Dok, mohon maaf. Oh ya, sebentar, Dok. Bisa langsung dibuka saja, Dok, di luar. Sebentar, Dok. Ini belum ya? Belum. Bisa. Sebentar. Nah, begini nih ya. Ya, sudah Dok, silakan Dok. Ya, maaf. Ya, terima kasih. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang ocular trauma. Sebenarnya tidak semua ocular trauma akan kita bicarakan, tetapi mungkin yang lebih teman sejawat perlukan apabila teman-teman menjumpai kasus di tempat tugas dari teman sejawat sekalian. Ya. Trauma pada mata ini atau yang sering kita istilahkan dengan ocular trauma ini sangat sering terjadi ya, walaupun kadang-kadang tampak tidak apa-apa dari awal atau dari depan kita mendapatkan pasien ini, sebenarnya bisa saja berdampak serius pada penglihatan. Sehingga kalau hal ini terjadi, maka akan bisa menyebabkan penderita maupun keluarga itu menjadi cemas. Kecemasan itu akan semakin bertambah apabila mereka merasa apakah trauma ini akan berakibat serius terhadap mata dan penglihatannya terutama. Sehingga ada kekhawatiran bahwa trauma ini akan menyebabkan istilahnya seperti kelumpuhan psikologis, ekonomi, bahkan dari sisi pekerjaan mereka. Trauma okuli ini terjadi mulai dari usia anak-anak sampai lanjut usia ya, dengan prevalensi pada laki-laki itu 3-5 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Juga prevalensi itu ada chance sekitar 20%, dan itu bisa terjadi di mana saja, baik di tempat kerja, pada saat berolahraga, atau pada saat mengendarai kendaraan. Jatuh, biasanya itu terutama pada dewasa. Nah, kondisi-kondisi semacam ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian. Kita perlu memberikan semacam pemahaman, edukasi, ataupun pendidikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga bisa dilakukan preventif, pentingnya memakai alat pelindung diri, dan ini adalah tugas kita semua sebagai tenaga kesehatan. Kita coba mengingat kembali tentang klasifikasi dan zona trauma yang
bisa saja terjadi ya. Kalau kita perhatikan dalam kotak-kotak yang tebal ini, seringkali diagnosis ini kita gunakan dalam praktek sehari-hari. Jadi misalnya, apakah kita menemukan trauma pada mata itu termasuk golongan yang close globe, artinya tidak ada kerusakan pada dinding dari bola mata, ataukah terjadi open globe. Nah, kalau close globe kita bisa jumpai adanya kontusio atau laserasi yang lameler atau laserasi sebagian. Tetapi kalau terjadi open globe, seringkali diagnosis yang kita gunakan adalah ruptur. Kalau laserasi bisa kita bagi atas trauma penetrasi, apakah ada benda asing di dalam bola mata, ataukah terjadi trauma perforasi. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa trauma yang terjadi itu bisa mengenai seluruh bagian dari organ mata. Terutama kalau pada bola mata itu terbagi dalam 3 zona. Zona yang pertama apabila mengenai kornea beserta limbus. Kemudian zona yang kedua lebih ke posterior lagi antara limbus dan sampai 5 mili di belakang 5 mili dari limbus atau tepatnya sudah mencapai sklera. Kemudian zona yang ketiga lebih ke posterior lagi, yaitu lebih dari 5 mm ke belakang. Jadi kalau seandainya ini terjadi, tentunya kalau kita mengingat kembali tentang kompetensi dari teman sejawat sekalian, ini tidak termasuk dalam kompetensi, tapi ada baiknya kita perlu mengetahui bahwa baik kerusakan yang terjadi di depan maupun terjadi kerusakan di belakang, apalagi kalau yang di belakang ini bisa saja di depan ini tampaknya tidak apa-apa, tapi ternyata setelah dilakukan eksplorasi bisa terjadi pecahnya bola mata, tapi baru ketemunya di belakang setelah dilakukan eksplorasi tadi. Secara umum, tadi ya, seperti saya sebutkan di awal-awal, walaupun tampaknya penglihatan itu normal atau tidak ada, atau minimal sekali gejala yang terjadi, tapi sebenarnya trauma ini bisa mengakibatkan kerusakan yang cukup serius. Terlebih lagi kalau kita menjumpai mata yang edem, pasti akan sulit melakukan pembukaan, pasti akan sulit untuk dilakukan membuka kelopak matanya. Tetapi sesulit apapun kita harus berusaha untuk bisa membuka supaya kita bisa melakukan asesmen dengan benar dan bisa mendokumentasikan temuan-temuan apa saja yang mungkin terjadi. Secara umum, trauma pada mata itu bisa menyebabkan penderitanya mengeluh nyeri atau rasa tidak nyaman pada mata, kemerahan, kemudian bisa timbul piring atau berair, kemudian bisa terjadi kesulitan untuk membuka kelopak mata, bahkan bisa terjadi penglihatan yang ganda, penglihatan double, atau tidak tahan terhadap sinar. Bisa muncul perdarahan atau hilangnya cairan yang ada di dalam bola mata. Mungkin ini contoh kasus-kasus yang sering sekali teman-teman sejawat jumpai ya. Misalnya trauma itu ada trauma bahan kimia. Muncul pada saat penderita itu kita dapatkan datang dengan paparan bahannya. Ada sensasi benda asing, nyeri, penglihatan kabur, dan kemerahan, bahkan keluar air mata. Kemudian bisa juga terjadi trauma tumpul. Misalnya pada trauma tumpul ini akibat yang terjadi bisa kerusakan pada jaringan lunak mata, misalnya bisa terjadi kerusakan pada otot, pada saraf, seperti itu. Terus kemudian bisa juga kalau di dalam intraokuli bisa terjadi traumatik midriasis. Sudah pasti dengan kondisi seperti ini penglihatan pasti akan langsung turun. Ada hifema, perdarahan di bilik mata depan. Ada detachment. Kadang-kadang kondisi yang di posterior ini agak sulit diketahui, tetapi pasien sudah langsung sangat merasakan dampaknya. Yang lebih hebat lagi kalau terjadi trauma penetrasi, di mana ditandai dengan perubahan bentuk dari bola mata itu sendiri atau bahkan bola mata itu menjadi kolaps. Biasanya kita dapatkan riwayat adanya laserasi atau justru keluarnya juga muncul hifema. Kemudian yang tidak kalah sering juga kita dapatkan
adanya trauma berupa paparan terhadap sinar las. Nah, kalau di sini mungkin nanti peran dari teman sejawat sekalian bisa memberikan edukasi kepada para pekerja las itu ya untuk selalu memakai alat pelindung diri, karena sebenarnya gejala yang muncul itu tidak langsung dirasakan oleh penderitanya. Rasa nyeri, kemudian rasa tidak nyaman atau rasa ngeras, rasa seperti ada sensasi benda asing itu bisa terjadi dalam hitungan jam. Beberapa jam setelah exposure baru kemudian pasien itu akan merasakan gangguan yang sangat tidak nyaman. Sampai tidak sampai silau atau kesulitan untuk membuka kelopak mata. Kemudian yang lebih sulit lagi untuk dikenali hanya kita bisa menyingkirkan melalui anamnesis, yaitu apabila terjadi retinal detachment, di mana kasus-kasus trauma ini bisa menyebabkan retinal detachment ini secara spontan atau bahkan pada beberapa bulan setelah injury. Jadi tetap harus ditanyakan adakah riwayat trauma apabila dijumpai pasien dengan keluhan penglihatan yang menurun. Biasanya penderita akan mengeluhkan juga seperti melihat kilatan cahaya, kemudian melihat seperti bayangan hitam yang bergerak-gerak, ini gerakan mata. Jadi kalau matanya melirik ke kanan itu bisa titik-titik hitam itu bisa terlihat walaupun pasien walaupun di sebelah kiri dari penglihatan kita. Atau juga terjadi penyempitan lapang pandang seperti melihat seperti tertutup tirai gitu ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh terhadap trauma-trauma yang bisa terjadi pada mata, kita batasi skop dulu. Kita mengingat kembali tentang standar kompetensi dokter umum, di mana di dalam sistem indera itu ada disebutkan bahwa salah satu dari daftar masalah kesehatan indera itu adalah tentang cedera atau trauma. Di sini ditulis ada cedera pada bola mata, ada cedera pada jaringan sekitar mata, ada trauma atau luka pada mata. Dari tabel ini, teman sejawat sekalian bisa melihat standar kompetensi yang direkomendasikan, di mana sebagian besar kasus trauma itu level 3A dan 3B, yang artinya teman sejawat sekalian itu masih bisa memberikan, selain masih bisa melakukan diagnosis, teman sejawat bisa memberikan initial treatment sebelum akhirnya dirujuk. Tetapi ada beberapa yang bisa direkomendasikan teman sejawat boleh lakukan, mulai dari penegakan diagnosis, kemudian penata laksanaan hingga tuntas. Misalnya pada benda asing konjungtiva dan perdarahan subkonjungtiva yang disebabkan oleh karena trauma, yang tentunya dia tidak disertai dengan komplikasi-komplikasi yang lain. Nah, keterampilan klinis apa saja yang diperkenankan bisa dilakukan oleh teman sejawat sekalian. Kita lihat di sini sangat penting ya kita menilai refraksi subjektif dari pasien, karena itu nanti yang akan menjadi prognosis dari perjalanan trauma itu sendiri. Kemudian bisa melakukan inspeksi pada kelopak mata, baik tanpa maupun dengan eversi kelopak mata. Kemudian kita juga bisa melakukan inspeksi konjungtiva termasuk fornix, dan kita bisa melakukan inspeksi sklera. Masih banyak juga lain yang bisa teman sejawat lakukan. Tadi seperti sudah dikatakan oleh Dr. Arum, bisa teman sejawat sekalian diberikan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan tekanan intraokuler dengan palpasi maupun dengan indentasi siot. Tetapi untuk kasus trauma, mungkin teman sejawat bisa juga melakukan eversi kelopak mata dengan kapas lidi. Kalau tadi mungkin secara manual, ini bisa dengan kapas lidi sekaligus membersihkan benda asing yang ada di konjungtiva terutama ya. Kemudian pemasangan perban mata, membersihkan benda asing dan debris di konjungtiva. Prinsip dari tata laksana pada trauma ini adalah, prioritasnya adalah stabilkan kondisi mata dari pasien, tutup mata pasien, jadi lindungi mata pasien, kemudian lakukan transport ke fasilitas kesehatan yang memadai, lebih direkomendasikan bila rumah sakit tersebut memiliki fasilitas, memiliki sumber daya manusia dokter mata ya. Jika mungkin, pasien harus dilakukan tes penglihatan secara komplit, tes pada satu mata. Teman sejawat bisa melakukan
pemeriksaan tes penglihatan itu dengan finger counting. Kenapa dengan finger counting? Ini untuk memudahkan kita untuk menilai, sekedar menilai kejernihan dari penglihatan dari penderita. Tetapi kalau penderita tidak bisa kita lakukan pemeriksaan dengan finger counting, maka sudah pasti kita harus melakukan pemeriksaan tahap berikutnya, yaitu dengan menggunakan lambaian tangan, hand movement, atau light perception. Yang pasti jangan menunda untuk melakukan initial treatment karena kita membutuhkan pemeriksaan tajam penglihatan. Ini beberapa melihat kembali SKDI yang tadi sudah saya sampaikan. Ini terutama yang bisa teman sejawat lakukan di tempat tugas masing-masing apabila kita menemukan trauma di mana trauma itu menyebabkan adanya benda asing di permukaan bola mata. Tetapi kita tahu bahwa permukaan bola mata itu bisa ada dua macam organ yang terlibat, yaitu bisa konjungtiva, bisa kornea. Ada perbedaan mana yang bisa teman sejawat lakukan, mana yang tidak bisa teman sejawat lakukan sendiri. Misalnya pada conjunctival foreign object ini, kalau tadi kita lihat lagi SKDI, itu merupakan kompetensi 4. Jadi teman sejawat bisa melakukannya. Nah, pada kondisi ini sangat penting sekali untuk melakukan eversi pada kelopak mata atas untuk melihat kondisi bagaimana dengan kelopak mata atas dan tepi dari kelopak mata itu sendiri. Kadang-kadang kita memerlukan retraktor Desmares untuk melakukan double eversi, jadi atas dan bawah apabila kita mencurigai ada beberapa benda asing atau partikel kecil-kecil seperti misalnya pasir gitu ya di konjungtiva kita. Kadang-kadang juga diperlukan irigasi atau pembersihan di kuldesak di di kantong fornik ya, di kantong fornik itu dengan menggunakan kapas lidi yang sudah dibasahi. Jika kita curiga adanya benda asing tapi tidak terlihat oleh kita, jadi dilakukan irigasi nggak ada masalah. Tetapi pada corneal foreign object, pada benda asing di kornea, ini kompetensinya masih kompetensi 3. Jadi teman sejawat bisa memberikan initial treatment, kemudian teman sejawat bisa langsung segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang di sana ada dokter mata. Biasanya corneal foreign object ini sebagian besar berupa benda yang kecil, kemudian tajam, biasanya berbahan logam, atau bahkan berupa lingkaran karat. Boleh dilakukan, tutup matanya secara longgar untuk memberikan perlindungan. Tetapi awasi pasien supaya tidak melakukan gosok-gosok mata, menggosok matanya sendiri, atau mencoba untuk mengambil benda tersebut secara tidak boleh mengambil sendiri ya, tidak boleh mengambil sendiri objek tersebut tanpa dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Mengapa? Karena seringkali akan timbul injuri yang lebih serius, kerusakan yang lebih serius pada mata, terutama apabila berhasil melakukan ekstraksi atau tidak berhasil dilakukan pengambilan terutama pada bahan besi. Karena kornea akan menjadi lebih infeksi dan infeksinya itu bisa masuk ke dalam bola mata, akhirnya terjadi infeksi di seluruh bola mata. Kalaupun toh sembuh, bisa terjadi skar yang cukup bermakna sehingga itu juga akan berakibat mengganggu penglihatan. Tadi kita sudah membahas tentang conjunctival foreign object atau conjunctival foreign body. Salah satu komplikasi yang mungkin timbul, tadi kita sudah menjelaskan bahwa teman sejawat sekalian bisa melakukan removal dari benda asing di konjungtiva apabila tidak ada komplikasi yang lain. Yang perlu teman sejawat sekalian ketahui bahwa conjunctival foreign object itu bisa mengakibatkan komplikasi juga pada kornea. Apa yang terjadi? Bisa terjadi goresan pada kornea. Sehingga kalau sampai terjadi kondisi seperti ini, karena biasanya satu pasien bisa menunda
dia datang ke dokter untuk mencari pertolongan. Yang kedua sudah kadung digosok-gosok matanya sama pasien, tujuannya pengen dicoba untuk menghilangkan, dengan digosok-gosok harapannya hilang, tapi ternyata dia menggosok-gosok itu berakibat pada kerusakan pada kornea. Sehingga keluhan yang akan muncul itu akan sangat tidak nyaman dirasakan oleh pasien, kemerahan, dan pasien tidak akan bisa sulit untuk membuka kelopak mata karena sangat sensitif terhadap cahaya. Maka yang perlu kita lakukan adalah cek ulang tipe dari traumanya. Apakah betul-betul hanya ada benda asing di kornea, di konjungtiva saja, ataukah memang korneanya juga sudah ada perlukaan. Kemudian boleh diberikan terapi awal untuk terjadinya trauma tersebut, dan tutup mata penderita dengan menggunakan shield yang cukup longgar. Jadi tidak boleh menekan ya. Awasi penderita sama ya seperti pada corneal brain tadi. Awasi penderita untuk tidak mengucek-ucek atau tidak menggosok-gosok matanya, kemudian jangan dilakukan patching, jangan dilakukan bebat tekan karena itu akan menyebabkan tumbuh infeksi di sekitar tempat yang luka tadi. Kenapa? Karena bakteri itu sangat menyukai tempat yang gelap, hangat, dan patching ini akan memberikan situasi yang ideal untuk itu. Komplikasinya sama, kurang lebihnya, yaitu bisa terjadi infeksi hingga berakhir dengan kebutaan. Ini contoh dari benda asing yang ada di konjungtiva. Bisa terjadi di konjungtiva palpebra, bisa terjadi di konjungtiva bulbi, atau di area dekat kelopak mata. Ini contoh dari benda asing di kornea. Kalau kita lihat secara, kalau kita lihat biasa gini ya, ini mungkin agak sulit kita menentukan ini korneanya luka atau enggak ya. Apalagi kalau kita tidak memiliki slit lamp, nggak apa-apa, nggak usah. Teman sejawat tetap bisa melakukan diagnosis, terutama kalau misalnya teman sejawat memiliki seperti fluorescent strip gitu ya, kita bisa lakukan itu, kita bisa menilainya dengan senter, apakah ada sinar yang berwarna kehijauan seperti ini. Memang kontrasnya pasti akan kurang dibandingkan dengan kalau kita melihatnya dengan menggunakan cobalt blue. Tetap walaupun ada kecurigaan benda asingnya itu ada di kornea, tetap kita lakukan eversi pada kelopak mata sekedar untuk memastikan bahwa hanya satu itu saja benda asing yang mengenai permukaan bola mata kita. Nah, ini protokol tentang cara pengambilan benda asing di konjungtiva ya. Bisa dilakukan dengan pasien dengan kondisi duduk atau dengan kondisi berbaring. Kita anestesi. Kalau pasien duduk, usahakan lehernya itu bersandar, usahakan lehernya itu ekstensi, kemudian dia bersandar pada headrest tempat duduknya. Kemudian kita lakukan, kita coba untuk lakukan membuka kelopak matanya, bisa dengan menggunakan ibu jari dan satu jari kita, atau dengan menggunakan alat bantu, misalnya spekulum kalau kita punya. Teteskan cotton bud atau cotton swab dengan menggunakan topical anestesi, atau dengan salin steril solution, atau kalau kita punya dengan artificial tears. Nggak apa-apa, pokoknya yang penting basah dan steril. Karena swab yang kering itu akan menyebabkan tertinggalnya filamen kapas itu di dalam mata, malah nanti berubah lagi benda asingnya ya, malah tambah banyak juga. Nah, kemudian kalau sudah kita lakukan mukus-mukus atau sekret-sekret yang ada di sekitarnya itu dengan cara memutar. Jadi tidak boleh ditarik, tapi kita putar supaya tidak pecah, tidak putus. Kalau putus itu kita akan lebih sulit untuk menarik. Biasanya mukus itu sering kita jumpai di daerah kantus ataupun di fornix inferior. Kemudian kita lakukan swab dengan menggunakan cotton yang sudah kita basahi tersebut di konjungtiva atas maupun konjungtiva bawah, di daerah fornixnya terutama untuk
menghilangkan debris-debris yang tersisa. Bisa juga kita lakukan irigasi apabila tadi kita jumpai adanya partikel kecil-kecil seperti debu yang kita sulit untuk melakukan pengambilan menggunakan swab. Ini contoh saja, ini saya ambil dari YouTube juga. Kebetulan ini pemeriksaannya dengan menggunakan slit lamp. Jadi slit lamp ini kita zoom ya, kita perbesar lapang pandangnya untuk memastikan apakah ini benar suatu, rupanya ini seperti badan binatang ya. Nah, ini diambil dengan menggunakan cotton bud yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Trauma yang kedua, yang paling sering juga kita jumpai adalah adanya trauma kimia di mana semua paparan dari cairan yang pasti itu bukan air yang bersih atau yang tidak berbahaya. Apapun bentuknya, dia cairan itu bisa menyebabkan cairan selain air maksudnya, itu bisa menyebabkan trauma kimia. Trauma kimia ini bisa terjadi apakah karena kecipratan, jadi kena percikan, ataukah disemprotkan di area di sekitar mata, misalnya seperti hairspray, atau kita tidak sengaja menggosok-gosok mata kita, sementara kita tidak sadar bahwa tangan kita ini mengandung bahan kimia. Cairan-cairan seperti ini akan bisa menyebabkan rasa terbakar, kemudian rasa yang tidak nyaman, bahkan bisa berakhir dengan kondisi injuri yang cukup serius. Kita tahu bahwa ada dua tipe trauma kimia yang sering kita jumpai, yaitu asam dan basah, di mana kalau asam ini akan mudah untuk dilakukan washing, sementara alkali ini sepertinya kalau untuk mata merah bisa tidak ditemui ya, bisa tidak ditemui mata merah, tetapi sebenarnya itu bukan tidak apa-apa, tapi justru malah itu yang akibat yang sangat serius, bisa terjadi iskemi di konjungtivanya, sehingga jadi lebih menyebabkan kerusakan yang lebih serius lagi. Bagaimana apabila kita menemukan pasien dengan trauma kimia? Koster tahun 2002 mengatakan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh karena itu terjadi dalam hitungan detik dan menit, sehingga perlu segera dilakukan treatment darurat, yaitu irigasi secepatnya. Idealnya memang irigasi itu harus dilakukan di tempat kejadian perkara, ya, tempat di mana injuri itu terjadi, misalnya di tempat kerja. Dan irigasi segera ini untuk meyakinkan bahwa bahan kimia itu bisa kita buang, sehingga itu akan membantu kita untuk mengurangi kerusakan-kerusakan yang terjadi lebih lanjut. Obat-obatan yang mungkin bisa diberikan untuk trauma kimia misalnya seperti sikloplegic. Obat-obat sikloplegic ini akan membantu penderita untuk mengurangi rasa nyeri, membantu menurunkan proses inflamasinya, membuat pasien jadi lebih nyaman. Kita bisa berikan topikal antibiotika untuk menghindari infeksi sekunder. Topikal lubrikan bisa kita berikan, tapi kita perhatian bahwa lebih baik kita berikan yang preservatif free. Kenapa? Karena pada trauma kimia ini bisa saja merusak sel-sel goblet yang ada di sekitar area limbus, yang dimana itu juga diperlukan dalam proses moisturizing dari permukaan mata kita. Topikal steroid, hati-hati tapi, seperti yang disampaikan Dr. Budi tadi, topikal steroid ini masih kontroversi. Jadi memang untuk teman-teman sejawat sekalian mungkin tidak perlu diberikan ya. Tapi kalau yang lain nggak apa-apa, asalkan itu sudah yakin memang kondisinya itu karena trauma kimia. Pada kasus-kasus yang berat seperti iskemi limbal, bisa diberikan tambahan oral vitamin C dengan dosis ada yang mengatakan hingga 2 gram diberikan selama 4 kali dalam 1 hari. Protokol irigasi dari pasien dengan posisi supine berbaring, kita teteskan topikal anestesi ke dalam kuldesak,
Kemudian kelopak mata kita buka bisa dengan manual, bisa dengan desmares atau retraktor, atau bisa dengan eyelid speculum. Hindari menekan bola mata atau melakukan membuka kelopak mata dengan sekuat tenaga apabila kita menjumpai adanya ruptur bola mata. Pastikan pada saat kita melakukan pemasangan spekulum dan sebelum kita melakukan irigasi, pasien diberikan tetes analgesik atau topikal anestesi supaya pasien menjadi lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, kita lakukan inspeksi di permukaan matanya dan konjungtiva kuldesaknya, apakah ada partikel-partikel bahan kimia di situ. Kalau misalnya ada partikel kecil-kecil, kita bisa putar dengan menggunakan cotton yang sudah dibasahi tadi, atau kalau ternyata partikel cukup besar, kita bisa ambil dengan forceps. Kemudian kita lakukan irigasi dengan air yang mengalir cukup lancar ya, dengan normal salin atau dengan isotonic solution. Bisa kita menggunakan plastik tubing kalau ada, tapi kalau nggak ada ya kita langsung juga nggak apa-apa dari sediaan cairannya itu. Terus kemudian kita minta pasien untuk menggerakkan bola matanya setelah kita pastikan tidak ada apa-apa, supaya kuldesaknya juga bisa kita lakukan pembersihan. Setelah diirigasi, kita evaluasi kembali apakah masih ada yang tersisa, partikulatnya atau partikel bahan kimianya. Kalau masih ada ya bisa kita irigasi lagi. Kemudian setelah kita yakin, kita coba cek juga apakah irigasi kita sudah mencapai netral. Dan ini memang harus diupayakan sudah tercapai netral. Sekedar ilustrasi tentang cara melakukan irigasi pada trauma kimia yang bisa kita lakukan di tempat masing. Di sini kita bantuan spekulum, kemudian kita bisa pakai plastik tubing yang berasal dari kanul infus ya. Kita ini kan di sisi medial, kita pastikan pasien sudah kita berikan tetes tetes anestesi topikal untuk menjamin supaya pasien itu tidak nyeri atau tidak nyaman pada saat air itu mengalir ya. Kemudian kita bisa lakukan swab bila kita curiga masih banyak benda asing yang ada di fornix terutama. Ini sekedar contoh alur, nanti teman sejawat bisa memodifikasi sendiri juga. Apabila pasien datang, kita curigai suatu trauma, kita pastikan bahwa apakah dia ada trauma penetrasi. Kalau ada, sudah, biarkan saja benda yang menyebabkan penetrasi itu berada di tempatnya, berada di situ, jangan dicoba-coba untuk mengambilnya, tutup saja matanya secara loose. Jangan melakukan patching, jangan melakukan beban tekan pada mata, segera rujuk ke rumah sakit. Kalau misalnya bukan suatu trauma penetrasi, cek apakah pasien menggunakan lensa kontak. Kalau pasien tidak menggunakan lensa kontak, dan kita tanya apakah ada riwayat exposure terhadap bahan kimia, kalau iya segera lakukan irigasi sesuai dengan protokol irigasi trauma kimia. Kalau tidak ada, boleh dilakukan irigasi, mungkin dengan waktu dan jumlah dari cairan yang tidak seperti kita lakukan irigasi pada trauma kimia. Apabila ada benda asing yang kita jumpai, maka bisa kita lakukan removal dengan menggunakan cotton bud yang dibasahi. Kemudian segera transport ke rumah sakit. Ifema bisa terjadi juga baik pada trauma tumpul ataupun trauma tajam atau penetrating eye injury tadi. Nah, ini hanya sekedar contoh di mana trauma bisa menyebabkan kelainan dari depan sampai belakang. Misalnya kalau dari depan ini pada skinnya bisa terjadi hematom dan edem, kemudian ini bisa sampai terjadi laserasi yang full thickness dari kelopak matanya, bahkan terjadi
laserasi pada area kanalis lacrimalis. Ini terjadi perlukaan pada daerah canthus medius. Ini gambaran saja untuk mengetahui bahwa kondisi seperti ini apabila dilakukan tindakan pembedahan akan seperti ini. Jadi kita kita sambung dulu kanalis lacrimalis yang terpotong, kemudian baru kita lanjutkan dengan menjahit kelopak matanya. Ini contoh yang lain di mana diperlukan penjahitan pada kelopak mata atas. Ini juga memerlukan teknik tersendiri supaya jahitan yang kita lakukan itu tidak menyebabkan komplikasi yang lain tertarik ke atas atau tertarik keluar ya, sehingga terjadi ektropion. Nah, ini juga memerlukan untuk menjahit laserasi yang seperti ini. Ini contoh dari injuri pada kornea, bisa terjadi seperti yang tadi saya sebutkan, bisa terjadi erosi, abrasi, seperti ini, atau terjadi benda asing. Ini dalam kondisi yang ekstrim terjadi trauma penetrasi, trauma perforasi, atau ruptur, ini sampai terjadi keluarnya isi bola mata. Kalau sudah seperti ini, sudah pasti sudah tutup saja, segera dikirim. Nah, ini memang mungkin mudah buat kita kalau misalnya hanya sekedar kita melakukan penutupan kelopak mata, tetapi ini ada protokol yang bisa kita ikuti. Mungkin untuk alat-alat bisa kita modifikasi ya, untuk bahan-bahannya. Seperti yang pertama ini, kita pastikan kita punya padding yang steril dan surgical tape. Kita robek surgical tape-nya itu sepanjang 5-6 inci. Berikan instruksi kepada pasien untuk menutup kelopak matanya. Kemudian kita bersihkan area forehead dan zigoma dengan alkohol pad untuk membuang atau untuk membersihkan minyak-minyak yang ada di kulit. Tujuannya adalah supaya tape yang kita aplikasikan tadi itu cukup erat melekat. Ada 3 teknik yang bisa digunakan tergantung dari pressure yang kita inginkan. Misalnya kalau kita menggunakan satu pad yang tidak kita lipat, itu akan memberikan minimal pressure. Kalau 2 itu sedikit lebih ada tekanan. Kalau kita ada yang kita tekuk, kemudian kita tutup, itu pressure-nya lebih banyak lagi. Kemudian ini kita ratakan tape pada forehead dan zigoma untuk mencegah blinking, untuk mencegah pasien berkedip supaya tidak terjadi perdarahan yang lebih lanjut atau swelling dari kelopak matanya. Maka patch-nya itu hanya minimal pressure saja. Kemudian pasien dianjurkan untuk tidak membuka kelopak mata yang berada di area yang di patch. Jadi pasiennya jangan membuka kelopak matanya pada area yang di patch tadi. Kemudian jangan sampai kita aplikasikan di daerah mandibula atau di sudut mulut, karena gerakan membuka mulut itu akan menyebabkan loose dari patching yang kita pasang. Apabila pasien mengalami kontusi atau laserasi, di buku ini dikatakan bahwa kita bisa memberikan fenestrated aluminium shield hanya untuk sekedar menutup saja, tapi ini pasti bisa kita modifikasi ya. Pokoknya yang sekedar menutup, tidak menekan mata supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Itu oke. Terus kemudian, nah ini sekedar pesan saja bahwa kita harus berhati-hati dalam melakukan handling ocular trauma. Lakukan pemeriksaan dengan teliti, kenali dulu level kompetensi yang kita punyai, dan segera rujuk setelah kita melakukan initial treatment. Mungkin ini sekedar pooling, bukan pertanyaan ya, tapi kita ingin mengetahui sebenarnya untuk kasus-kasus trauma pada mata apa saja yang sering teman-teman sejawat temui, dan apakah teman-teman memiliki alat untuk pemeriksaan tajam penglihatan, karena ini sangat penting sekali. Silakan dijawab. Apakah sudah cukup?
Ya, bisa ditampilkan hasilnya. Oh ya benar ya, berarti paling banyak tidak asing konjungtiva. Kemudian ya alhamdulillah sudah ada tempat pemeriksaan alat untuk pemeriksaan tajam penglihatan yang berupa Snellen di tempat teman sejawat sekalian. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Demikian sharing pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman sejawat sekalian. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Susi. Ini tadi sangat menarik sekali ya dibahas dari A to Z tentang ocular trauma. Tapi masih ada beberapa pertanyaan yang karena mirip-mirip saya coba untuk saya rangkum ya Dokter Susi ya. Ini pertanyaan paling banyak tentang trauma bahan kimia. Ada dari Dokter Evi, Dokter Dia, Dokter Bintang, dan Dokter Nur Falahis. Pertanyaannya adalah intinya adalah apa yang harus dilakukan pertama kali pada di PPK 1 atau di dokter umum apabila menemukan pasien dengan trauma bahan kimia. Apabila dilakukan irigasi, berapa lama? Apakah irigasi dahulu atau rujuk langsung? Kemudian ada pertanyaan tentang cairan irigasi. Apa bedanya NaCl dan RL? Jadi mungkin itu saling berkaitan, Dr. Susi. Kami persilahkan, bisa dijawab. Ya, terima kasih Dr. Delfitri. Terima kasih teman-teman sejawat sekalian untuk pertanyaannya pada siang hari ini. Jadi, apa yang perlu dilakukan pada pasien-pasien yang kita jumpai dengan trauma kimia? Yang pasti kita kembali pada hierarki di mana kita akan menegakkan diagnosis dari trauma kimia itu. Tentu saja kita harus melakukan anamnesis. Anamnesis ini kita lakukan ada 6 aspek ya. Kalau teman sejawat sekalian ingat kembali, yaitu keluhan utamanya. Bagaimana dengan riwayat penyakit yang sekarang? Kemudian adakah riwayat penyakit dahulu? Kemudian riwayat penyakit yang dahulu ini meliputi apakah pernah mengalami suatu trauma, dan kalau trauma itu traumanya apa, misalnya seperti itu. Kemudian riwayat alergi, riwayat obat-obatan sosial dan sebagainya, termasuk riwayat kerja itu juga. Selain kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, misalnya di tempat kerja juga kita sangat mungkin sekali kontak dengan bahan-bahan kimia. Yang pasti kita lakukan pemeriksaan, setelah kita lakukan anamnesis, kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama pasti kita lakukan kita upayakan semaksimal mungkin kita bisa melakukan deteksi tajam penglihatannya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan oftalmologi, pemeriksaan yang lain, misalnya seperti palpasi palpasi untuk mengukur tekanan bola matanya, untuk mengevaluasi, kan kita sudah punya bayangan pada waktu kita melakukan anamnesis kira-kira ini mengarahnya ke trauma ini. Kalau trauma kimia maksudnya. Kalau misalnya kita sudah mengarah ke trauma kimia, kita hanya punya 2 pilihan kan, asam atau basa. Kalau asam mungkin kita istilahnya tetap ya di trauma kimia itu kita punya gradasi. Ada yang pakai Roperhol, ada yang pakai TOF, misalnya seperti itu. Kita harus berusaha mengingat-ingat kembali klinis yang bisa kita. Nah, kalau kita sudah yakin, apalagi kalau kita punya pH meter, lebih mudah lagi kan, kita bisa melihat kira-kira pH pasien itu berapa. Tapi kalau kita tidak punya, ya tidak apa-apa. Yang pasti dari anamnesis itu kita gali kira-kira bahan kimia apa yang mengenai mata dari penderita. Setelah itu, baru kemudian kita yakin, kita langsung lakukan irigasi. Itu setelah kita pastikan bahwa pasien ini memang betul-betul trauma kimia. Nah, untuk irigasi itu, kapan kita harus kerjakan? Sesegera mungkin, immediately. Kalau kita membaca di buku-buku itu, immediately and prompt. Jadi harus segera kita lakukan. Baru kemudian setelah kita irigasi, ada buku-buku yang mengatakan kalau trauma asam itu dengan menggunakan 500 cc selama 30 menit, kemudian kalau basa itu bisa 1 liter, 1 jam, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah kita mengembalikan pH dari konjungtif itu menjadi normal. Jadi mau istilahnya itu mau tercapai, mau berapa cairan yang kita butuhkan itu sangat tergantung dari kebutuhan dari target kita tadi. Awal-awal mungkin kalau misalnya teman sejawat tidak punya pH meter kan memang agak sulit ya. Yang penting lakukan dulu irigasi. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan
paparan bahan kimia itu yang ada di dalam mata kita itu tadi. Kemudian memang kalau apa bedanya normal ya. Jadi rekomendasinya memang kita bisa memberikan apa yang ada di sekitar kita sebenarnya. Air yang ada di sekitar pun nggak ada masalah. Tetapi memang yang lebih baik adalah normal saline solution atau cairan-cairan yang isotonis. Jadi seperti itu, Dr. Delfitri. Moga-moga sudah menjawab pertanyaan beberapa dokter ya. Tadi ya ini memang mirip-mirip jadi saya rangkum sekalian. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya tentang benda asing di kornea, Dok. Dari Dokter Aditya dan Dokter Erwan, kemudian juga Dokter Ana, juga saya rangkum supaya bisa terjawab semua. Apabila didapatkan gram di kornea, apakah boleh dokter umum mengambil? Kemudian apabila boleh, bagaimana caranya? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Delfitri. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk kasus-kasus trauma ini memang sangat penting sekali kita mengetahui kompetensi yang sudah diberikan kepada kita sekalian ya. Jadi kalau untuk teman-teman sejawat dokter umum memang untuk pengambilan benda asing di kornea ini kompetensinya bukan kompetensi 4. Jadi kalau bisa tidak dicoba, kalau tidak memiliki kompetensi itu sebaiknya memang tidak kita lakukan. Kita bisa langsung memberikan pemahaman kepada pasien, terus kemudian kita tutup dan segera kita kirim. Gitu dokter. Terima kasih. Ya, ini mungkin terima kasih Dokter Susi. Ini yang terakhir. Karena memang sudah mengingat waktu ya, sudah hampir menginjak pukul 3. Ini pertanyaan dari Dokter Nurlina. Bagaimana tata laksana awal dari laserasi dan ruptur palpebra di TKTP? Mungkin silakan bisa dijawab Dr. Susi. Laserasi dan ruptur palpebra ya Dr. Delfitri ya. Jadi kalau misalnya kita jumpai laserasi yang parsial, misalnya seperti itu, asal bukan full thickness, sudah pasti untuk full thickness ini teman sejawat sebaiknya tidak mengerjakan ya, karena untuk melakukan penjahitan atau penutupan luka pada laserasi yang full thickness yang seluruh ketebalan konjungtiva kita harus tahu betul untuk lapisan-lapisan supaya tidak menimbulkan komplikasi di kemudian hari. Memang mungkin bisa saja kita menjahit, tetapi kita harus memikirkan efek yang terjadi setelah penjahitan. Kalau misalnya kita tidak kalau penjahitan kita lapis demi lapis itu tidak betul posisinya. Nah, trauma pada kelopak mata yang mana saja yang bisa dilakukan oleh teman-teman sejawat di FKTP, tentunya apabila teman sejawat menjumpai laserasi yang lameler, jadi yang hanya skin saja, atau di bawah skin sedikit tapi masih di atas otot ya, kalau saya. Jadi yang superficial itu teman-teman bisa lakukan penjahitan dulu, asalkan kan nanti bisa dinilai ya, kalau misalnya kita tuh menjahitnya terlalu dalam, itu nanti juga akan mengganggu pergerakan dari kelopak mata juga. Kemudian tipe dari laserasinya itu tidak yang mungkin hanya linear saja ya, tapi kalau seperti yang saya contohkan tadi, di mana laserasinya itu nyambung atas bawah, itu pasti harus ada adjustment tentang bagaimana kekencangannya juga, terus kemudian posisi dari benang itu juga harus kita perhatikan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya masih lameler dan kita yakin itu tidak mengganggu fungsi kelopak mata secara umum, tidak mengganggu fungsi dari kelopak mata yang itu untuk melindungi permukaan bola mata kita, bisa kita lakukan, tapi masih yang superficial ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Susi. Memang masih banyak ini pertanyaannya, tapi mungkin nanti kalau ada kesempatan Dokter Susi bisa membantu menjawab di kolom Q&A. Akhirnya kita sampai di penghujung acara pada hari kedua ini. Tadi ketiga pembicara kita sudah berusaha sharing ilmunya dan semoga ilmu tersebut bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat dokter umum sekalian untuk pada saat berpraktek di FKTP atau di tempat praktek masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Delfitri sebagai moderator pada hari kedua ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke host. Kami persilakan Dr. Cita. Terima kasih Dok untuk presentasi dan diskusinya sangat menarik. Mudah-mudahan seluruh materi yang disampaikan selama 2 hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Dok.
Dan tidak terasa memang kita sudah sampai pada akhir dari seluruh rangkaian acara webinar seri selama 2 hari ini. Kemudian seperti janji kami kemarin dok, berikutnya kami akan mengundi 4 orang peserta yang beruntung untuk mendapatkan door prize berupa shopping voucher dari JEC Java Surabaya. Kita mulai saja ya undian yang pertama dok, silakan. Ya, stop. Yang pertama peserta yang beruntung adalah Dr. Rita Erdani. Selamat kepada Dr. Rita Erdani. Kemudian kita lanjutkan untuk peserta yang berikutnya, silakan. Stop. Ya. Dr. Eleonora Elsa Sucahyo. Selamat kepada Dr. Eleonora Elsa Sucahyo. Kita lanjutkan ke peserta yang ketiga, silakan. Stop. Selamat kepada Dr. Lesus Eko Sakti, spesialis mata. Baik, kita lanjutkan untuk undian yang peserta yang keempat. Ini yang terakhir ya, Dok. Stop. Selamat kepada Dr. Urai Nabila Yuna. Baik, sudah dicatat semua ya. Selamat kepada para dokter yang beruntung. E-voucher ini nanti akan kami kirimkan ke email dokter masing-masing ya dok. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di email tersebut. Mungkin misalnya dokter akan tidak akan dipakai sendiri atau pertanyaan apapun mengenai e-voucher ini dapat disampaikan di email tersebut. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para dokter sekalian. Dan berikutnya kami akan kembali menampilkan polling dok untuk feedback dan saran terhadap acara webinar kami dok. Silakan bisa mulai dikerjakan pollingnya. Dan akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara dan moderator yang sudah meluangkan waktu dan membagi ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua selama 2 hari ini. Terima kasih juga untuk para dokter sekalian yang telah bersemangat dalam mengikuti seluruh rangkaian acara webinar selama 2 hari ini. Serta terima kasih kembali kami ucapkan untuk PT Cendo, PT Oftalino Jaya, PT Medek Mandiri Utama, dan PT Pancaraya Krisna Mandiri atas support yang diberikan sehingga seluruh rangkaian acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan di dalam rangkaian webinar series ini. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali pada acara webinar-webinar JEC Java Surabaya yang selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok.